lagi dengan aku Vio dan aku Lulu. Dan hari ini kita bakal ngapain nih? Akhirnya kita kembali lagi membahas Kingdom episode ke-7. Langsung saja ya. Jadi mereka kan kemarin udah tuh unit vokal. Nah ini masuk ke unit dance. Jadi penampilan pertama tuh ada Kevis, Kepler dan Vivis. Nah, jadi di awal-awal kan Kepler ini kan berkunjung nih ke agensinya si Vivis. Nah, pas dia berkunjung, si Bin ini langsung ngomong sama member Kevis nih, kalau mereka tuh karena sekarang udah satu tim, itu artinya mereka harus berbagi pandangan yang sama, yaitu pandangan nomor 1. Apa maksudnya? Jadi, mereka tuh selalu berkaitan dengan nomor 1. Yang pertama, Holly Bang yang menciptakan koreografi ini itu, mereka tuh meraih peringkat pertama di Street Woman Factor. Nih, pertama, ya kan? Nah, yang kedua, Shouting, Hikaru, terus Dayon itu tuh yang terbaik di negara masing-masing. Maksudnya mereka tuh menjadi center nomor 1 gitu lah ya. Menjadi center di OOO. Kan nomor 1 tuh. Shouting di Cina, Hikaru Jepang, Dayon Korea. Tuh, nomor 1 lagi tuh, ya kan? Terus yang ketiga, penampilan Vivis kemarin ini itu tuh mendapat tayangan terbanyak. Dan mereka yang paling populer. Jadi kayak semua tuh berhubungan dengan nomor 1. Makanya kita tuh harus memiliki pandangan yang sama gitu, maksudnya si Cindy gitu. Lalu kan mereka lagi latihan nih, tiba-tiba akhirnya kan kemarin karena dia video call doang ya. Nah ini akhirnya dia datang gitu. Jadi pas Honey J ini ngeliat mereka latihan, Honey J ini ngomong sama membernya Kevis kalau mereka ini lebih baik daripada dugaannya. Ya jelas dong, kan latihannya udah terus-terusan ya. Namun alih-alih fokus pada nuansa keseluruhan, mereka nih ternyata terfokus pada gerakan dance-nya seperti itu. Baik. Mungkin maksudnya Honey J ini apa, feel-nya mungkin ya kurang berasa gitu, mungkin. Nah, dan Honey J pun mulai mengajari member Kevis nih bagaimana koreo yang baik dan benar gitu loh. Maksudnya dance yang baik dan benar tuh seperti apa kayak gitu. Tapi di sini tuh Ji sedikit kebingungan nih dengan koreografinya, sehingga dia nih sedikit telat dalam melakukan koreonya. Apa sih istilahnya? Tempo gerakannya. Tempo gerakannya. Ketukannya sedikit telat. Namun di sini Ji tetap berusaha dan berjanji tidak akan mengecewakan para anggota. Lalu member Kevis pun juga ini ikut membantu dan mengajari Korea kepada Ji. Jadi mereka nih saling bekerja sama satu sama lain gitu, saling membantu satu sama lain seperti itu. Wow, Lanjut. Nah, berikutnya itu grup Exit ya, EXIT. Nah, di dalam ini kan, dalam grup ini ada Hyorin ya. Dan Hyorin kan yang seperti kita udah tahu, dia kan udah nggak di Starship nih. Nah, akhirnya ya setelah 5 tahun dia nggak di Starship gitu kan. Betul, ini kayak perasaan kayak loh mantan gitu loh. Wow, kayak kenal gitu. Bener. Nah, akhirnya dia tuh balik dan dia kayak katanya sih dia ngerasa kayak cukup aneh gitu loh, kayak perasaan apa ini gitu loh. pernah merasakannya, tapi bener. Lupa. Lanjut. Nah, grup Exit ini mereka tuh bawain konsep penjahat. Penjahat. Nah, penjahat yang mereka maksud tuh mencuri sesuatu. Waduh, asik, mencuri apa? Nah, tapi tuh mencuri yang dimaksud tuh bukan maksud jahat, Kak. Nah, mereka itu maksudnya itu mencuri hati penonton. Asik, dan mereka itu katanya bakalan menunjukkan gaya penjahat sesungguhnya. The real gitu ya, nggak main-main nih bos, gitu kan. Penjahatnya sesungguhnya, keren sih, ngeri kali kan. Nah, saat latihan tiba-tiba membernya Lachika itu datang. Kemudian mereka melihat penampilannya si Exit ini nih. Di sini Gaby tuh bilang kalau dia rasa Enso sama si Yorum tuh harus buat tampilannya lebih garang lagi, kan memang mereka bawaannya konsepnya penjahat kan. Nah, selain itu Gaby juga berkata gerakan mereka itu luar biasa, tapi mereka akan terlihat lebih baik dengan citra penjahat. Karena koreksi ya kalau salah, karena kalau nggak salah tuh WJSN nih lebih ke citra yang fairy gitu loh, kayak fairy tale gitu. Jadi emang di awal-awal tuh Enso sama Yorum kayak ngomong agak beda konsep kan. Mereka kan kalau di grup kan WJSN kan fairy tale. Betul. Nah, di sini tuh penjahat, mungkin itu maksudnya. Kayak berlawanan gitu ya maksudnya ya.
Nah, terus lanjut lagi, member Lachika juga mereka ngajarin koreo yang baik dan benar nih ke member-member EXIT ini. Dan di sini beberapa kali Enso tuh buat lelucon-lelucon yang ada gitu ya. Ada koreo 2 orang. Harusnya jadi Yorum tuh Enso maju tuh kayak penjahat gitu loh, juk. Terus si Enso tuh ngomong ke member Lachikanya kalau di WJS kan karena mereka fairy tale tadi itu, yang jadi di awal ya. Harusnya kan gerakannya gini kan. Terus si Enso ngomong sama member Lachika, kalian tau nggak kalau misalnya di grup kita di WJSN kalau Korea kayak gitu kita ubah yang kayak gini, mereka pegangan tangan nih, terus kayak nari kayak gitu, ya, terus semuanya gitu ketawa kan. gitu loh, terus kayak Gaby tuh jadi ikutan. Kalau Gaby tuh ikutan, aku kurang tahu deh, jadi ikutan mereka kayak gitu, jadi semuanya ketawa ya biar nggak tegang gitu loh. Betul, jadi mencairkan suasana ya. Jadi kayak kalau tegang banget kan jadi ke pressure ya latihannya. Tapi kan Enso kan emang orangnya kocak ya, jadi kayak lucu banget kalau di grup kita narinya kayak gini, terus mereka nari beneran gitu loh. Terus Yorumnya, kan pasangan dia Yorum, maksudnya bisa langsung nyambung gitu loh, gitu ya. Chemistry-nya udah dapet soalnya Kak. Itu aduh ya udah. Lanjut. Nah, setelah latihan, mereka itu akhirnya makan sup ayam barengan nih, gitu loh. Nah, di sini Enso sama Yorum tuh seneng banget akhirnya mereka bisa makan bareng Hyorin katanya. Belum pernah ya, jadi akhirnya Hyorin gitu. Gila. Makan bareng Hyorin. Bener, semeja, semenu gitu kan Kak. Aku juga kalau makan sama Hyorin, aduh, dia minta garam gitu kan, merdu gitu, garam gitu kan, deg-degan. Lanjut. Yang penampilan ketiga tuh ada Envious Queen. Jadi Olivia ini di awal-awal merasa gugup karena Envious ini memiliki koreografi yang lembut dan ritmis. Maksudnya itu genre ini tuh bukan genre yang dia kuasai gitu, karena dia ini memiliki gerakan yang kuat gitu. Kan beda banget tuh, dia memiliki gerakan yang kuat sementara yang ini tuh lebih lembut kayak gitu. Karena Olivia ini juga bersinar saat dia menunjukkan power dan karisma melalui matanya, yang gerakan yang kuat tadi itu. Yes, powerful, fierce gitu ya. Betul. Nah, saat latihan Monica nih datang berkunjung nih, akhirnya datang berkunjung. Nah, Monica nih bertanya sama mereka kesulitan sama melakukan koreo ini apa, dan mereka tuh ngomong kalau mereka nih belum pernah melakukan koreografi yang begitu menggoda dan seksi. Belum pernah, jadi kayak masih polos gitu ya Kak ya. Betul. Jadi berakting dan merasakannya tuh adalah bagian yang tersulit kan, ya berakting seksi padahal belum pernah kan, harus menjiwai kan soalnya kan. Susah tuh katanya. Nah, Envious Queen ini juga menampilkan koreo di depan Monica nih. Nah, Monica nih menganggap mereka berlima nih melakukannya dengan bagus. Bahkan mereka nih udah banyak latihan sehingga jauh lebih baik dari yang pertama banget itulah, yang masih awal-awal banget, yang pas pembagian tim kayak gitu. Udah well prepared lah ya. Betul, udah banyak latihan mereka gitu. Nah, namun mereka nih butuh sesuatu untuk membuat dinding tipis tersebut. Mereka tuh harus memasukkan berbagai ekspresi selama 3 menit. Jadi maksudnya biar apa ya, dindingnya apa tuh, barrier. Iya, kayak dinding pembatas yang terbuka gitu. Betul, kayak kan maksudnya ya. Apa ya, kayak maksudnya itulah guys, kayak supaya barriernya tuh hilang mereka gitu tuh harus loh. membuat ekspresi yang benar-benar bagus banget selama 3 menit ini. Betul. Gitu. Nah, Monica juga memberikan tips dan trik nih bagaimana cara menggunakan ekspresinya dengan baik sehingga dinding itu bisa hilang, nggak ada gitu, udah nggak ada lagi barrier dan mereka bakalan perfect gitu ya. Ya itu maksudnya. Nah, Haejin sendiri ini gugup pada saat gladi bersih karena dia tuh melakukan kesalahan dalam posisi center. Jadi seharusnya ini dia berdiri tepat di tengah panggung, tapi bukan di tengah panggung, dia nih kayak justru agak ke samping panggung. Kalau nggak salah, karena kan dia gerakannya gini nih. Nah, kameramennya kan ikut, tapi kameramennya tuh kayak ke kiri gitu. Jadi kayak dia ngikutin kameramennya gitu. Mismarkingnya ya berarti dia ya. Padahal koreo itu istilah koreo yang killing part, bagian terpenting gitu, karena kayak disitulah menunjukkan karisma para anggota. Jadi emang bener-bener dan Monica kebetulan sambil lihat gladi bersihnya. Jadi emang Monica karena itu
killing partnya, jadi Monica tuh bener-bener ini harus benar gitu loh, harus bener-bener di center kayak gitu. Karena itu yang terpenting kan ini ya. Ini bisa center, dia agak ke kiri gitu. Betul, yang namanya center kan harus di tengah gitu kan. Apalagi itu bagian killing part. Betul, dan itu kan nanti kan mereka bakalan ada juri lokal kan yang dilihat di lokasi langsung, bukan cuma by video. Kalau by video aja mungkin itu masih nggak masalah karena dari kamera kan kita nggak tahu nih center panggung di mana kan. Nah, tapi kalau juri lokal kan kok di samping gitu. Kok bisa Loh gitu. Nah, itu mungkin pengaruhnya yang Monica apa sih concernin tuh di bagian itu juga gitu. Lanjut. Nah, lanjut masuk ke peringkat nih. Waduh, ini kan Mnet kan paling suka tuh peringkat-peringkat kan. Kalau nggak ada peringkat-peringkat bukan Mnet. Ini favoritnya Mnet ini. Emang ini momen-momen ya terpenting. Ini killing part Kak kalau disebutnya ini. Oh ya, kalau di Mnet ya. Iya, satu episode 1,5 jam lebih dikit gitu kan. Nah, ini killing partnya ini. Ya kita teman-teman tahu ya kebiasaannya Mnet ya seperti apa Mnet gitu kan. Nah, masuk ke killing part. Asik. Aduh, killing part dari episode ke-7 ini gitu. Dari Queendom 2 gitu ya Kak ya. Nah, masuk ke unit vokal. Asik. Ini unit vokal sebenarnya udah 2 minggu lalu ya berarti ya? Seminggu lalu. Seminggu lalu. Seminggu lalu. Ya, performance-nya seminggu lalu. Ini gimana tuh? Kan besok tuh ini syuting hari Rabu nih. Besok kan episode berikutnya. Minggu lalu tuh dance. Berarti 2 minggu lalu. Nah, iya 2 minggu lalu betul vokal. Nah, yang vokal ini peringkat pertama itu ada Galaxy Embracing the Universe. Ini yang WJSN sama Vivi. Betul. Nah, yang kedua namanya 33 guys. Maksudnya ngomong kayaknya salah karena namanya 33 sih. Nah, yang kedua itu ada Samsam, ada Hyolyn ya. Sama Minyoung Brave Girl. Betul. Nah, yang di posisi terakhir untuk bagian unit vokal itu ada Sun and Moon. Kepler sama Luna ya. Betul, nah tapi untungnya dari Mnet ini nggak sekejam itu guys. Jadi yang peringkat terakhir itu tetap dapat poin kok. Nggak sejahat itu mereka ya. Jadi yang peringkat pertama itu mereka kan bakalan dapat 2.500 poin. Peringkat kedua itu bakalan dapat 1.500 poin. Dan peringkat yang ketiga itu bakalan dapat 1.500 poin. 100? Hah? Saya ngomong apa? Peringkat pertama dapat 2.500 poin. Yes, satu kan 2,5, dua 1,5. Terus Anda bilang ketiga 1,5. Kagak gope ngomongnya tadi Teman-teman, nanti ya cut yang bagian 1.500 diputar di sini. Emang iya ya? Terus kita pause dulu. Ini ya, cut yang dia ngomong 1.500 nanti saya akan putarkan. Yuk kita stop, freeze. Peringkat yang ketiga itu bakal dapat 1.500 poin. 1.500 poin. 1.500 poin. Nah, dah. Ya, itu ya. Itu dia ya. Itu dia. Emang iya ya? Kok saya? Itu dia ya. Waduh, kurang sinkron udah ya saya ini. Aduh, nah maaf teman-teman, saya ulangi dah nih. Yang pertama itu 2.500, kedua 1.500, yang ketiga gope. Anda dari episode lalu kenapa ada? Kok agak kayak kurang koordinasi, kurang sinkron ya bagian otak-otak saya ini kan. Udah move on ya. Lanjut ke unit dance yang mana ini tuh uhuy gitu kan. Uhuy. Nah, di peringkat pertama itu ada Envious Queen. Queen kan. Nah, yang kedua itu ada Exit. Yang ketiga itu ada K-Fish. Nah, di sini kan agak deg-degan ya sebenarnya. Soalnya Kepler itu di unit vokal ataupun unit dance mereka sama-sama di posisi terakhir nih. Yang mana kan poin yang bakalan diakuin Mnet itu kan total dari poin dari vokal dan dance kan. Nah, di sini itu mereka itu akhirnya endingnya mereka itu cuma ada peringkat 1, 2, dan 3. Jadi mereka nggak karena ada poin-poin yang sama gitu loh. Nah, di peringkat pertama itu ada WJSN dan Brave Girls.
dengan peraihan poin 4.000. Nah, kemudian di peringkat kedua itu ada Luna, Vivis, dan Hyolyn. Nah, itu total poin mereka adalah 3.000. Hyolyn ini memang konsepnya 3 ya, Kak ya? Gimana, Kak? Samsung, iya poinnya 3.000. Kayak oke, boleh Hyolyn. Boleh. Nah, peringkat yang terakhir itu, nah Kepler itu sendirian dengan perolehan poin 1.000 gitu. Nah, episode selanjutnya itu bakalan ada penampilan babak kedua, yaitu Fantastic Kingdom dari para peserta ini nih. Jadi tadi kan babak pertama, ini babak keduanya. Betul. Dan pengumuman peringkat keseluruhan di pertandingan ketiga. Maksudnya mungkin ini kan gabungan unit nih. Nah, ini babak pertama, poin babak pertama final. Final poin babak semifinal. pertama. Hah, apa gimana tuh? Ini kan babak pertama nih. Iya benar. Poinnya, poin finalnya. untuk final untuk di babak pertama. Gabungannya. Terus kan nanti ada babak kedua. Betul. Nah, nanti kayaknya digabungin lagi tuh. Oh, babak jadi pertama, masih babak diakumulasiin terus. Betul. Ya Mnet. Baru kan mau ngomong Mnet. Ini tuh killing part nanggung, namanya Mnet jadinya, nggak killing part ini. Biar ada gitu loh, rasa deg-degan. Jadi penonton tuh biar ada rasa gitu loh. Oke. Mnet tuh pinter loh bikin mancing-mancing penonton tuh. Mnet tuh pinter. Bisa deh, clickbait ya kan. Cocok banget sama netizen Indonesia kan. Suka, udah benci tapi suka gitu kan. Kayak sama aja dengan kita apa sih, jangan gosip tapi follow-nya lambe turah gitu kan. Udah tahu Mnet begitu masih ditonton. Siapa saja? Udah, kita itu gitu kan. Aduh. Jadi emang kayaknya babak pertama sama babak kedua itu akan digabungin lagi kayak gitu. Oke, boleh konsep lu Mnet. Oke, kreatif lu boleh. Biar kita tuh makanya aku bingung kok habis penampilan kok cepet banget tuh ada langsung poinnya gitu kan. Biasa kan minggu depan tuh ternyata ada hal lain, yaitu ini baru poin sementara, nanti ada babak kedua digabungin, nah itu baru poin final di pertandingan ketiga. Seperti itu. 2 kali dia, 2 babak ya hitungannya. Dan menurut prediksi Jajang kayaknya habis pertandingan ketiga nih kayaknya ya harusnya final. Harusnya pertandingan final harusnya di episode ke-9, 10 berarti. 8, 9, 10. Iya, harusnya. Mikir dulu ya. Ngitung dulu gitu kan. Karena kalau nggak salah episode terakhir itu episode 10. Kalau nggak salah ya, kalau salah boleh. Nah, kalau kalian ada prediksi juga kan boleh komen di bawah. Iya, boleh. Boleh banget. Prediksi ini ya. Kita suka berteori-teori dengan Mnet sebenarnya. Kita suka konspirasi seperti ini. Mnet itu seru tahu, kalau kita bikin teori tentang Mnet tuh emang seru. Apalagi survival show-nya tuh layak dibikin. Suka banget kita, walaupun kita marah tapi kita suka aja gitu ya. Walaupun data Mnet begitu ya tetap saya tonton variety show-nya. Semuanya lagi gua tonton kan. Iya, yang sama juga boleh komen di bawah ya. Udah tahu begitu. Iya, kita lagi nyari teman soalnya nih. Udah gitu ya. Udah cukup kali ya. Udah panjang kita ngomelnya ini loh. Ngomelin Mnet doang ini kita mah. Iya, Oke deh, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you.